Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Azan asar berkumandang setengah jam yang lalu. Maici baru akan membuka mukena yang tadi dipakainya untuk sholat. Ketika terdengar suara ketukan di pintu rumah, tak mau tamunya menunggu lama, Maici pun bergegas keluar kamar menuju ruang tamu. Assalamualaikum Maici. Suara seorang pria disertai ketukan di pintu rumah kembali terdengar. Waalaikumsalam. Maici pun membuka pintu rumahnya. Selamat, ada apa? Maaf, tadi lama bukain pintunya. Mak lagi sholat asar. Oh iya mak, maaf mak kalau saya mengganggu. Soalnya saya disuruh panggil mak buat mandi jenazah. Sama tampak canggung, karena merasa sudah membuat Maici terburu-buru menyelesaikan sholatnya. Samad baru akan menjawab, tetapi tiba-tiba terdengar suara speaker masjid mengumumkan kabar duka, yang membuat Maici langsung terkejut tak percaya. Yang meninggal Ening anaknya Mang Karta, tanya Maici tak yakin. Samad pun mengangguk. Baru saja mak meninggalnya, makanya Samad kemarin nyusul mak untuk mandiin. Oh, ayo atuh kita ke sana. Sebentar ya, mak ganti baju dulu. Maici pun masuk ke dalam rumah, bergegas mengganti pakaian dan menyiapkan perlengkapan untuk memandikan jenazah. Ayo mat, kita jalan. Sekalian kita lewatin rumah neneng ya. Sekalian mau ajak dia, ujar Maici. Sesampainya di rumah neneng, ternyata neneng juga sudah bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Ning. Mak, neneng sudah menduga Ning bakalan meninggal. Neneng membuka bicaraan saat dia berangkat menuju ke rumah Ning bersama dengan Maici. Kenapa kamu bilang begitu, Neng? Maici geleng-geleng kepala. Soalnya waktu kita jenguk dia tadi siang, kondisinya kan udah parah. Maici tak menjawab pertanyaan Neneng. Pikirannya melayang pada Ning, remaja bertubuh kurus dan berkulit sawo matang. Teman Cici anak Maici, saat sama-sama bersekolah di SD desa Cialas. Kemiskinan keluarga membuat sulung dari 4 bersaudara itu tak bisa melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat SMP. Orang tua Ning hanya buruh tani serabutan yang menerima jasa memelihara kambing. Saat kambing itu beranak, nanti anak kambingnya dibagi 2 dengan Mang Karta, bapak Ning. Karena orang tuanya sibuk bekerja, maka Ning kebagian tugas menggembala kambing serta merawat adik-adiknya. Cici anak Maici, yang berteman lumayan akrab dengan Ning, sering bercerita kalau Ning kerap menahan lapar karena ibunya tidak mengirimi jatah makan siang saat remaja berwajah sendiri itu menggembala kambing. 2 hari yang lalu, kambing-kambing yang dipelihara oleh keluarga Mang Karta bapak Ning dicuri oleh perampok dengan modus disembelih di tempat, diambil daging dan kepalanya saja. Kemudian para perampok itu pergi dengan meninggalkan isi jeroannya saja di kandang. Mang Karta bapak Ning adalah korban ketiga di bulan ini yang kambingnya dirampok dengan cara sembelih di tempat. Tiba-tiba suara neneng memboyarkan lamunan Maici. Tapi ini mah cuma pendapat neneng aja ya mak. Cuma kira-kira aja. Asal nebak. Neneng mah curiga Ning dipukuli bapaknya gara-gara kambingnya hilang. Lanjut neneng sok yakin. Kamu gak boleh ngomong gitu neng. Itu sama saja nuduh orang. Maici mengingatkan. Yang membuat neneng langsung menghentikan kalimatnya. Saat malam kejadian, Mang Karta bapak Ning dan istrinya sedang pergi ke tempat kerabat yang tinggal di lereng Gunung Termai. Suami istri itu meninggalkan Ning dan ketiga adiknya di rumah reot yang hampir roboh. Tak disangka, malam itu para perampok menyatroni rumah Mang Karta. Beruntung Ning tidak memergoki mereka. Kalau ketahuan, para perampok itu bisa saja melukai Ning atau bahkan membunuhnya untuk menghilangkan saksi mata.
Padahal kambing-kambing itu adalah harta mereka satu-satunya. Apalagi, ada kambing milik orang lain yang diamanahkan pada keluarga Mangkarta. Mau tak mau, Mangkarta Bapak Ning pasti mengganti kambing yang hilang dicuri tersebut. Emak tadi siang nengokin Ning kan, waktu dia sakit yang belum meninggal, tanya nenek. Maici mengangguk. Menurut cerita para tetangga, begitu mendapati kambing-kambingnya hilang, Mangkarta dan istrinya sore itu baru pulang dari tempat temannya yang di Gunung Cermai. Ia langsung memarahi Ning habis-habisan, karena dianggap tak mampu menjaga kambing dengan baik. Padahal Pak RT sudah memberi pengertian bahwa pencurian kambing bukan hanya menimpa keluarga mereka, tapi juga warga pemilik kambing yang lain. Namun Mangkarta tampaknya belum bisa menerima kenyataan. Paginya, Ening tahu-tahu dikabarkan sakit, yang semakin siang menjadi semakin parah sakitnya. Karena ketidakadaan biaya, keluarga menolak membawa Ening ke rumah sakit. Padahal Pak RT sudah bersedia membayar biaya dengan dana kas, ditambah pengumpulan iuran si kelasnya dari warga. Tapi Mangkarta Bapak Ening tetap menolaknya. Terbayang dalam benak Mbak Ici saat menjenguk Ening tadi. Wajah Ening yang meringis kesakitan, dengan gigi bergemetak saling beradu, dan gigi depan terkunci rapat. Sementara bibirnya menyeringai seperti orang kejang. Bola matanya melotot menatap ke atas. Napasnya tampak sesak tersengal-sengal. Sekujur tubuh Ening menggigil, seperti sedang menahan sakit yang teramat sangat. Ening udah gak bisa ngomong apa-apa. Ditanya gak jawab, disuruh istighfar juga gak bisa. Ujar Neneng. Maici tak menjawab. Ia tak ingin berasumsi apa-apa. Perempuan sepuh itu berharap semoga pikiran buruknya tidak terbukti. Akhirnya Maici dan Neneng tiba juga di rumah Mangkarta Bapak Ning. Mereka tiba di depan sebuah rumah sederhana, berdinding anyaman bambu yang berwarna kehitaman. Para pelayat yang hadir bergantian masuk mendoakan Ning, karena rumah rawat itu tak cukup mampu menampung banyak orang di dalamnya. Maici dan Neneng sampai kesulitan memasuki rumah karena sempitnya ruangan dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, suasana rumah itu menjadi heboh ketika seorang gadis remaja bernama Lilis, yang dikenal sebagai sahabat Ening, tiba-tiba jatuh pingsan saat melahir. Beberapa orang terlihat membawa keluar Lilis dari dalam rumah, untuk kemudian dibaringkan di balai kayu milik tetangga rumah Mangkarta. Ia terpaksa dibawa keluar, karena tak ada tempat yang tersedia untuk membaringkan Lilis di dalam rumah. Maici menatap wajah-wajah sembah para pelayat yang hadir, termasuk Anis, perempuan parubaya yang merupakan ibu dari Ning. Tak henti menangisi jenazah sang putri yang terbaring di hadapannya, dengan ditutupi kain batik panjang. Sementara Mangkarta hanya terdiam, menatap kosong jenazah Ning. Wajahnya tampak syok dan terguncang. Nis, Maici menyapa Anis, yang langsung menangis dan pelukan perempuan sepuh itu, begitu melihat kedatangannya. Ening, Mak. Anis menatap pilu, membuat pelayat yang hadir kembali dirundung kesedihan. Ening adalah gadis penurut dan rajin. Para tetangga kerap meminta bantuan Ening untuk membantu pekerjaan mereka, dan kemudian dibayar sekedarnya. Dan remaja kecil itu selalu menerima berapapun bayaran yang diterima dengan penuh rasa syukur, tanpa pernah mengeluhkan besar kecilnya uang yang diberikan. Sabar, Nis. Semua sudah menjadi jalan takdir Ening. Kita yang masih hidup cukup mengenang dengan cara mendoakannya. Maici mengelus pelan bau Anis yang masih sesugukan di dadanya. Semua nasihat mengenai kesabaran karena ditinggal meninggal orang yang tercinta sesungguhnya tak akan berpengaruh apa-apa, karena hanya diri sendiri yang bisa memutuskan kapan saatnya hati siap melepaskan segala beban kesedihan. Duka tak akan berlalu kalau batin belum merelakan. Maka Maici selalu membiarkan mereka yang sedang berduka untuk mengekspresikan kesedihannya dengan cara apa saja, termasuk menangis sepuasnya, asal tidak berlebihan sampai menyakiti diri sendiri. Tempat memandikannya sudah siapkan, Nis? Tanya Maici saat melihat tangis Anis sedikit mereda. Sudah, Mak. Ayo saya antar. Anis pun berdiri dan melangkah ke samping rumah, menunjukkan meja di mana beberapa batang pisang sudah tersusun rupa di atasnya. Maici pun mengganggu. Ia memberi isyarat
agar Anis membawa jenazah Ning ke dalam bilik pemandian. Tak lama, beberapa kerabat datang membawa jenazah Ning, yang kemudian dibaringkan di atas susunan batang pisang. Tirai-tirai penutup diturunkan, agar pemandian jenazah Ning tidak bisa dilihat selain oleh pihak keluarga. Kini setelah di dalam bilik pemandian itu hanya ada Maici, Neneng, Anis, Mang Karta, dan Enah, adik Ening yang nomor 2. Assalamualaikum Ning, bantu emak buat memandikan kamu ya. Maici membelai lembut tangan Ning yang masih tertutup kain batik panjang. Bismillahirrohmanirrohim. Maici membuka kain batik panjang yang menutupi bagian wajah Ning, dan ia langsung terkejut. Tanpa sadar, kakinya mundur satu langkah. Neneng pun menunjukkan reaksi tak kalah terkejut. Wajahnya memucat seketika. Astagfirullahaladzim. Mereka bergumam lirih, dengan mata saling pandang, seolah mengerti arti keterkejutan masing-masing. Setelah mengatur nafas untuk menghilangkan rasa terkejut, Maici kemudian membelai lembut wajah jenazah Ning yang terlihat menyeramkan. Gigi depannya tertutup rapat, dengan bibir yang menyeringai kaku. Matanya melotot, dengan pupil yang mendelik ke atas. Dahinya berkerut. Sementara, kedua jemari tangannya mengepal rapat. Seolah di saat terakhir menjelang ajalnya, Ening merasakan kesakitan yang teramat sangat. Sakit tak tertahankan. Setetes air mata jatuh menetes di pipi Maici demi melihat jenazah gadis remaja itu. Seolah turut merasakan kesakitan yang dialami Ening saat sakaratul mautnya. Terbayang perkataan Neneng tentang penganiayaan yang mungkin dilakukan Mang Karta terhadap sang putri. Tetapi pikiran itu ditepis mentah-mentah. Semoga saja tuduhan itu salah. Mang Karta ayah yang baik dan bertanggung jawab. Walau kesal pada Ening, Maici yakin pria parubaya itu tidak akan memukuli sang buah hati hingga menderita seperti ini. Ning, ayo bantu emak merapikan tubuh kamu. Wajah kamu jangan seperti ini. Ayo pejamkan mata kamu, Ning. Ujar Maici sambil memijat-mijat otot wajah Ning yang terasa kaku. Maici tak menyerah. Ia tetap memijat seluruh tubuh bagian wajah Ning demi membuat Ning bisa menutup kedua matanya, merelaksasikan kerutan di dahi, serta menutup bibir Ning yang terbuka menyeringai. Tak lupa, kedua tangannya pun ikut dipijit demi melemaskan jari tangan Ning yang terlanjur mengepal erat. Ayo Ning, jangan permalukan jasad kamu sendiri, bisik Maici di telinga Ning. Alhamdulillah, wajah Ning yang semula kaku dan sulit dirapikan perlahan mulai melemah, hingga akhirnya jenazah Ning menjadi lurus dan matanya bisa dipejamkan. Alhamdulillah, semua yang hadir langsung serentak mengucap syukur. Dan tanpa buang waktu lagi, Maici dan Neneng segera memandikan jenazah Ning. Mereka pun membaca niat. Maici dan Neneng menyiramkan air ke sekujur tubuh Ning dengan dibantu Anis dan Karta. Proses berjalan lancar. Ketika saat tengah menguduhkan jenazah Ning, samar-samar telinga Maici mendengar suara isak tangis seorang perempuan. Awalnya, Maici mengira itu adalah suara isak tangis Anis ibu Ning. Tapi saat menoleh pada Anis, perempuan parubaya itu sedang menangis tanpa suara. Hanya air mata yang bercucuran mengalir tanpa henti di matanya. Maici mencoba untuk tidak peduli, tapi suara tangis itu terus terdengar oleh telinganya, penuh kepiluan dan kesedihan. Ia kembali menatap sekitar. Semua orang tampak bersikap biasa, seolah tak terganggu. Dan artinya, hanya Maici seseorang yang mendengar tangis penuh kepiluan itu. Maici terdiam sesaat untuk memastikan suara itu benar adalah milik Ening yang selama ini ia kenal. Dan memang benar, Eninglah pemilik suara tangis itu. Maici menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu. Namun tak menemukan siapapun di sana. Ia pun memutuskan untuk kembali berkonsentrasi memandikan jenazah Ening. Setelah proses pemandian selesai, Maici menugaskan Neneng untuk mengafani jenazah, sekaligus melihat apakah sang ponakan sudah lebih mahir dari sejak awal dia menjadi asistennya. Dan Maici tersenyum senang, karena Neneng ternyata bisa belajar dengan cepat. Ia mengafani jenazah dengan baik tanpa banyak kesalahan. Jenazah Ning sudah selesai dikafani.
tinggal menunggu dijemput oleh petugas masjid untuk kemudian disolatkan. Suara orang mengaji terdengar riuh memenuhi setiap sudut ruangan rumah sederhana itu. Maici duduk di sudut ruangan dan ikut membaca surat Yasin bersama para pelayat yang lain. Ketika tiba-tiba pendengarannya seperti berdenging dan suasana mendadak hening. Telinganya seolah tak menangkap suara apapun. Hanya terdengar suara jeritan seorang perempuan yang menangis meminta tolong entah pada siapa. Tidak, tolong, jangan bawa saya nggak mau ikut, tolong. Derit tangis penuh kepiluan yang memecah keheningan, membuat merinding siapapun yang mendengar. Maici menoleh ke sekeliling ruangan, dan ia melihat Ning yang sedang berontak meraung-raung, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman beberapa makhluk bertubuh manusia, tapi berkepala kerbau, dengan otot-otot tubuh yang menonjol tak lazim. Dua makhluk yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu lebat itu menyeret tubuh mungil Ning yang terus meronta-ronta ingin melepaskan diri. Sementara yang lain berdiri di depan dan di belakang Ning bertugas mengawal. Ning terus berontak, tapi sia-sia. Karena kesal, salah satu dari mereka yang berdiri di belakang Ning kemudian melayangkan cambuk panjang hingga mendarat keras di tubuh mungil gadis remaja itu. Sebuah hukuman yang membuat Ning kembali meraung. Tubuhnya mengejang menahan sakit. Tangannya terkepal. Gigi depannya gemeretak terkatup rapat, dengan bibir yang menyeringai kaku menahan sakit. Bola matanya melotot menggilik ke atas. Dengan nafas yang tersengal-sengal, persis seperti raut muka Ning saat akan dimandikan tadi. Rupanya inilah yang dialami Ning saat menjelang sakaratul mautnya. Maici menatap ngeri pemandangan di depannya. Bulu kuduknya mendadak merinding hebat. Rasa takut menjalar ke sekujur tubuhnya. Seumur hidup, ia tidak pernah melihat makhluk mengerikan seperti itu. Bibirnya tak henti-henti beristighfar. Sementara Ning tampak syok dengan hukuman cambuk yang baru saja diterimanya. Sehingga ia langsung diam pasrah, tak lagi meronta. Saat segerombolan makhluk berkepala kerbau itu menyeret tubuh Lunglai pergi entah kemana. Maici hendak memanggil Ning, ketika tiba-tiba telinganya kembali berdenging, dan suasana hening yang tadi dirasakannya mendadak menghilang. Berganti menjadi suara riuh orang mengaji, yang bercampur dengan isak tangis pelayat yang menangisi kepergian Ning. Maici terlonjak kaget. Ia memandang sekitar. Suasana kembali normal. Makhluk tinggi besar itu sudah tidak ada. Ia langsung syok saat matanya tiba-tiba tertuju pada jenazah Ning. Jenazah gadis remaja itu menghilang. Kini dengan pandangan Maici, tak ada lagi tubuh mungil gadis remaja berbalut kain kafan itu. Namun, berganti dengan sebuah batang pisang berbalut kain putih. Astagfirullahaladzim. Maici tak henti-hentinya beristighfar. Ia mengucuk matanya sekali lagi untuk memastikan apa yang dilihatnya itu salah. Tapi, ternyata tubuh Ning memang tak ada lagi berada di sana. Menghilang, berganti dengan batang pisang. Maici menoleh pada Karta, ayah Ning, yang duduk membisu di samping jenazah Ning. Apakah pria itu tahu apa yang tadi dihadapi sang buah hati? Apa Karta tahu bahwa saat ini sedang ditangisi para pelayat bukanlah sosok Ning, melainkan batang pisang? Selintas pertanyaan muncul di benak Maici. Apa kamu melakukan perselingkuhan dengan menjadikan anak kamu sendiri sebagai tumbal, Karta? Maici menatap penuh amarah pada pria parubaya yang kini sedang tertunduk dalam itu. Tak ada ekspresi kesedihan di sana. Meski matanya basah karena air mata, entah apa yang sedang ditangisi ayah 4 orang anak itu. Apakah dia menyesal? Entahlah. Dulu, saat orang tuanya masih hidup, sang ibu selalu bercerita pada Maici mengenai tempat keramat yang terdapat di lereng Gunung Termai. Sebuah altar tempat pemujaan, bekas peninggalan nenek moyang. Konon, banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan pergi betapa di sana dan menemui juru kunci yang akan siap membantu memperlancar segala hajat mereka. Apakah malam itu Karta dan Anis pergi ke sana dan melakukan perjanjian dengan iblis hingga tega menumbalkan buah hatinya sendiri sebagai syarat memperoleh kekayaan? Kalau benar demikian,
Sungguh Mak Ici menyesali keputusan gegabah yang diambil oleh Karta. Ia telah salah langkah, mencari kekayaan dengan cara pesugihan, mengorbankan Ening anaknya sendiri. Bukan tak mungkin, anak-anaknya yang lain pun akan menyusul menjadi tumbal bila iblis yang disembahnya meminta syarat tersebut. Apa Karta bisa menikmati kehidupan bergelimang harta? Meski semua itu bohong, apa hatinya tidak merasa hampa saat di hari tua hanya tinggal seorang diri tanpa buah hati yang menemaninya? Neng, Mak Ici memanggilnya Neng, yang berada di sampingnya. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang. Setelah selesai mengurus jenazah Ning. Iya Mak, ada apa? Neng, apapun yang terjadi, jadikan anak kamu orang hebat, yang berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Dan walau kamu dalam keadaan miskin dan kesulitan hidup, jangan pernah ambil jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Mak Ici memberi Neneng nasihat panjang lebar. Iya Mak, Neneng mengangguk, walau ia merasa heran. Kenapa tiba-tiba Mak Ici menasihatinya panjang lebar mengenai mendapatkan kekayaan melalui jalan pintas. 1 minggu setelah kepergian ini, Karta berserta seluruh keluarganya memutuskan pindah ke satu desa yang masih berdekatan dengan desa Cialas. Di sana, Karta membuka usaha peternakan kambing dan sapi yang ternyata sukses besar. Bahkan diyakini menjadi pengumpul hewan ternak dari beberapa desa di sekitarnya untuk kemudian dijual di kota-kota besar. Atas kesuksesannya, Karta kemudian menjadi orang kaya raya di desa tersebut. Ia bahkan menjadi juragan pemilik ratusan hektar sawah dan kebun yang merambah juga hingga ke desa Cialas. Sungguh nasib seorang tidak tertebak. Kekayaan dan kemasyhuran yang didapat Karta membuat kagum semua orang yang mengetahui betapa miskinnya ia di masa lalu. Namun anehnya, setiap tahun selalu saja ada pekerja yang mendadak meninggal tanpa sebab. Dan biasanya, setelah ada yang meninggal, usaha Karta kian sukses dengan pundi-pundi kekayaan yang makin berlimpah. Neneng menyaksikan semua itu, dan dia akhirnya mengerti apa maksud nasihat Mak Aci tempo hari. Saat mereka pulang dari mengurus jenazah almarhum Nening, ia bergidik ngiri saat mengetahui anak-anak Karta yang tersisa satu persatu akhirnya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.